Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menunaikan ibadah shaum Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah meneruskan risalah perjuangan beliau sampai yaumul hayat nanti. Bapak Ibu pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali lisan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, membicarakan orang lain, menggunjing, bahkan terkadang kita mengucapkan sesuatu kesyirikan maupun kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mudahnya mulut kita mengucapkan sesuatu tersebut yang keluar dari salah satu lidah yang tidak bertulang. Maka dari itu seharusnya kita sebagai pribadi senantiasa mengoreksi diri, apalagi terkait dengan lisan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya di dalam Quran surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Di dalam ayat tersebut bahwasanya setiap ucapan kita maupun yang baik ataupun yang buruk yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat, karena setiap saat malaikat senantiasa mengawasi di sisi kita. Maka hendaklah kita berhati-hati terhadap ucapan yang keluar dari lisan kita. Hendaklah kita mencontoh para sahabat, para pendahulu kita, sebagaimana pada waktu lampau seorang Imam Ahmad didatangi oleh seseorang saat beliau sedang sakit. Pada waktu itu beliau Imam Ahmad merintih, mengucapkan rintihan kesakitan. Salah satu ada tabi'in yang mendengar rintihan tersebut. Sesungguhnya rintihan itu juga dicatat. Seketika juga pada waktu itu Imam Ahmad langsung berhenti dari rintihannya karena takut dicatat oleh malaikat, entah nanti catatannya baik ataupun buruk. Maka hendaklah kita berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan dari lisan kita, karena lisan kita sangat mudah mengucapkan sesuatu yang mudah kita ucapkan tersebut, sehingga terkadang kita tidak terkontrol saat canda tawa dengan saudara, dengan teman-teman kita. Mungkin kita tidak terasa bahwasanya ucapan-ucapan obrolan kita itu membicarakan orang lain, padahal orang lain tersebut tidak suka dibicarakan, mungkin aibnya. Toh nanti ketika yang dibicarakan kebaikannya tidak ada masalah, tetapi ketika yang dibicarakan adalah sebuah keburukan orang lain, maka itu akan mudah tersebar, mudah sampai kepada orang lain. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pentingnya menjaga lisan, sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Di dalam hadis tersebut bahwasanya kita hanya diperbolehkan mengucapkan sesuatu yang baik yang keluar dari lisan kita. Kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi menyakiti orang lain, merugikan orang lain, menjerumuskan orang lain, dan bahkan mengucapkan suatu kesirikan maupun kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari lidah kita yang tidak bertulang ini, kita senantiasa mengontrol, berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan, sebelum menyampaikan sesuatu hal. Karena lisan kita ini adalah sebagai media penyampai informasi, penyampai gagasan, pikiran. Nah, maka dari itu alangkah lebih baiknya kita ketika kita senantiasa mengontrol apa yang keluar dari lisan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita merujuk pada sebuah hadis di atas, ketika tidak bisa menyampaikan sesuatu yang baik, tidak bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, maka lebih baik diam. Insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.